Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Andila Putri dengan NPM 2016011. Di sini saya akan mengkaji salah satu teori, yaitu teorinya David Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 di kota Epinal, tepatnya di Prancis. Ia dikenal sebagai pencetus sosiologi modern. Durkheim merupakan seorang tokoh Prancis yang terkenal pada masanya, yaitu dianggap sebagai sangat berpengaruh di Prancis, terutama dalam masalah sosial. Pemikirannya menjadi salah satu rujukan dalam permasalahan atau pembahasan sosiologi. Ia memiliki 4 teori. Yang pertama yaitu teori solidaritas, yang kedua itu teori tentang fakta sosial, yang ketiga yaitu tentang teori tentang bunuh diri, yang keempat yaitu tentang teori agama. Di sini saya akan mengkaji lebih dalam salah satu teorinya, yaitu tentang solidaritas. Akan mengambil salah satu teori solidaritas sosial, karena pada dasarnya di wilayah tertentu kemajuan didorong oleh solidaritas sosial, mulai dari aktivitas gotong royong, mata pencarian, dan lain sebagainya. Jika ingin mengalami kemajuan, harus didasari oleh solidaritas di tiap-tiap anggotanya. Menurut Emil Durkheim, solidaritas dibagi menjadi 2, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dalam teori ini, Emil Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh suatu kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan, melainkan pada pembagian kerjalah yang mengikatnya, memaksa masyarakat untuk bergantung satu sama lain. Emil Durkheim membagi solidaritas yang pertama yaitu solidaritas mekanik. Memiliki arti solidaritas yang terjadi karena adanya mereka yang terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu solidaritas sosialnya yang kuat. Ada hubungan sosial berdasarkan pada kesadaran kolektif. Yang ketiga, tidak adanya pembagian kerja yang spesifik atau yang jelas. Yang keempat yaitu karakteristik dan atribut masyarakat bersifat homogen. Selanjutnya yaitu relasi sosialnya yang komunal. Yang terakhir yaitu konsensus normanya yang kuat. Sedangkan solidaritas organik pada masyarakat, Emil Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat menjadi mandiri diakibatkan oleh perkembangan pembagian kerja yang menimbulkan kesadaran-kesadaran pada setiap individu. Akan tetapi juga semakin tergantung satu sama lain, karena dianggap masing-masing individu hanya merupakan bagian dari pembagian pekerjaan sosial. Ciri-ciri solidaritas organik yang pertama yaitu kehidupan masyarakat lebih kompleks. Yang kedua itu pembagian kerja yang ketat dan teratur sudah diterapkan, artinya memiliki pekerjaan yang sudah dibagi atau kepastian dalam setiap bab untuk kepentingan masing-masing, dan diikat oleh kepentingan berupa kesepakatan di antara kelompok profesinya. Terdapat ketergantungan di antara anggota kelompok. Selanjutnya, ketidakadaan salah satu unsur mengakibatkan terjadinya gangguan dalam kelangsungan hidup kelompok. Yang terakhir yaitu hukum yang berlaku bersifat restitutif. Selanjutnya di sini saya akan memberi contoh dari solidaritas mekanik. Di sini saya mengambil contoh home industri, di mana di desa saya, tepatnya di Lampung Timur, kebanyakan mata pencariannya dengan cara membuka home industri, di mana pembagian kerja yang belum spesifik masih dilakukan secara bersama-sama, mulai dari alat, bahan, teknik, cara pengerjaannya pun masih tradisional atau sederhana.
Sebaliknya dengan contoh organik, yaitu saya mengambil perusahaan atau pabrik boneka di mana satu sama lain saling bergantung dan bisa terbilang sudah modern dan pembagian kerjanya sudah spesifik, mulai dari pengemasan, mulai dari pemasaran, pembuatan maupun teknik persiapan. Di sini adanya perbedaan antara keduanya. Yang pertama yaitu adanya pembagian kerja yang spesifik. Bisa kita lihat bahwa solidaritas mekanik yaitu masih terbilang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan yang solidaritas organik yaitu sudah tersusun atau sudah jelas pembagian kerjanya, mana yang melakukan pemasaran, mana yang packaging, pengemasan, maupun persiapan bahan dari awal pembuatannya. Selanjutnya, keterkaitan teori solidaritas dengan teori bunuh diri menurut Emil Durkheim. Jadi, bagian yang terakhir itu penyimpulan. Dengan ini dapat saya simpulkan bahwasannya dengan adanya solidaritas di masyarakat dapat memudahkan segala bentuk aktivitas atau pekerjaan yang ada, mulai dari mata pencarian hingga kegiatan sosial lainnya. Menurut Emil Durkheim, solidaritas dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik, di mana solidaritas organik biasanya berada di perkotaan dengan alasan kebanyakan sudah memiliki pembagian kerja yang jelas. Seperti tadi sudah ada pembagian kerja pengemasan, pemasaran di perusahaan boneka. Dan teknik pengerjaannya pun sudah modern dibandingkan solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik biasanya berada di pedesaan dan bisa terbilang belum adanya pembagian kerja yang spesifik antara satu sama lain dan masih memakai alat dan teknik pengerjaan secara tradisional. Maksudnya di sini pembagian kerja yang belum spesifik masih dilakukan secara bersama-sama antara pengemasan, antara pemasaran bisa dilakukan oleh siapapun tanpa ada ketentuan tertentu atau norma yang berlaku. Biasanya juga solidaritas organik ini memiliki peraturan yang ketat dibandingkan solidaritas yang mekanik antara desa dan kota. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.